Selamat datang, kami dari tim KKN PPM UGM tahun 2021 di Desa Kalipok dan Desa Jatijaja, Kecamatan Ayat, akan berbagi tentang vaksin COVID-19. Apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 adalah sebuah cara yang sederhana, aman, dan efektif untuk melindungi orang-orang dari penyakit COVID-19, terutama sebelum mereka terkena penyakit tersebut. Vaksin akan melatih sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi yang spesifik, sama seperti ketika kita terpapar penyakit tersebut. Namun, vaksin COVID-19 hanya mengandung bentuk virus yang sudah mati atau sebagian materi genetiknya saja, sehingga vaksin COVID-19 tidak berisiko untuk membuat Anda terkena penyakit tersebut ataupun komplikasinya. Mengapa vaksin COVID-19 menjadi penting? Yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19. Yang kedua, menjaga produktivitas masyarakat dan meminimalkan dampak sosial serta dampak ekonomi di masyarakat. Kemudian akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang keempat adalah mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah dan melindungi masyarakat. Apa itu kekebalan kelompok akan kita bahas kemudian. Kemudian, apabila yang divaksinasi sudah banyak, maka orang lain yang tidak direkomendasikan untuk divaksinasi karena alasan medis akan dapat terlindungi. Apa itu kekebalan kelompok? Kekebalan kelompok atau dalam bahasa Inggris disebut herd immunity adalah perlindungan secara tidak langsung atau pasif dari suatu penyakit menular di suatu populasi. Dalam hal ini adalah penyakit COVID-19. Kekebalan kelompok diperoleh dari banyaknya individu yang memiliki kekebalan, baik dari vaksinasi ataupun infeksi sebelumnya. Semakin banyak orang yang divaksinasi dan pernah terkena infeksi sebelumnya, maka semakin tinggi kekebalan kelompok di populasi tersebut. Batas minimal populasi yang divaksinasi untuk mendapatkan kekebalan kelompok yang cukup untuk COVID-19 diperkirakan di angka 70 hingga 80%. Dalam kekebalan kelompok yang tinggi, orang yang tidak memiliki kekebalan, terutama akibat alasan medis, akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena penyakit tersebut dari risiko yang seharusnya. Untuk mendapatkan kekebalan kelompok yang tinggi, tidak bijaksana apabila kita menunggu banyak orang yang terkena infeksi tersebut, karena akan banyak orang yang terkena komplikasinya, bahkan hingga kematian. Maka, untuk mendapatkan kekebalan kelompok yang tinggi, harus dari vaksinasi yang banyak. Sekarang, kita akan membahas tentang skenario dari dampak kekebalan kelompok. Ada 3 macam orang. Yang pertama, orang yang sakit berwarna merah, orang yang tidak divaksin berwarna biru, baik belum divaksin ataupun tidak direkomendasikan untuk divaksinasi akibat alasan medis. Yang terakhir, sudah divaksin yang berwarna kuning. Ada 3 skenario. Yang pertama, tidak ada orang yang divaksinasi pada populasi tersebut. Jika ada satu orang terkena penyakit COVID-19, ia akan mudah kontak dengan orang yang tidak divaksin,
sehingga orang yang tidak divaksin tersebut akan menjadi sakit. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, hampir seluruh orang akan menjadi sakit. Skenario yang kedua, yaitu banyak orang yang sudah divaksinasi, namun masih di bawah ambang kekebalan kelompok. Pada vaksin COVID-19, angka kekebalan kelompoknya adalah 70 hingga 80%. Bisa kita lihat pada gambar ini, ada satu orang yang positif COVID-19. Ia akan dapat kontak dengan orang yang sudah divaksin ataupun tidak divaksin. Jika ia kontak dengan orang yang sudah divaksin, maka orang yang sudah divaksin tersebut tidak menjadi sakit. Namun, apabila orang yang sakit kontak dengan orang yang tidak divaksin, maka orang yang tidak divaksin tersebut akan menjadi sakit. Sehingga bisa kita lihat bahwa apabila belum banyak orang yang divaksinasi, maka akan tetap banyak orang yang akan menjadi sakit. Skenario yang ketiga adalah jumlah orang yang divaksinasi sudah di atas ambang kekebalan kelompok, yaitu di atas 70 hingga 80%. Maka orang yang sakit akan sulit kontak dengan orang yang tidak divaksin. Karena orang yang sakit dikelilingi oleh orang yang sudah divaksin, sehingga orang yang sakit tersebut tidak menularkan kepada mereka yang sudah divaksin. Dan orang yang tidak divaksin juga dikelilingi oleh orang yang sudah divaksin, sehingga ia menjadi tetap sehat karena ia tidak kontak dengan orang yang sakit. Ini yang kita harapkan dari cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi. Karena walaupun ada orang yang sakit, ia tidak dapat menularkan ke orang lainnya. Sehingga orang yang tidak divaksinasi, terutama akibat alasan medis, ia akan menjadi tetap sehat. Kenapa vaksin COVID-19 membutuhkan 2 dosis? Alasannya adalah setelah pemberian dosis yang pertama akan muncul kekebalan tubuh atau antibodi. Namun, setelah pemberian dosis vaksin yang kedua, antibodi akan terbentuk lebih cepat dan lebih banyak. Kenapa begitu? Karena dosis vaksin yang pertama pada intinya adalah mengenalkan sumber infeksi baru kepada sistem kekebalan tubuh untuk membuat kekebalan spesifik terhadap sumber infeksi tersebut dan membuat ingatan terhadap sumber infeksi tersebut. Vaksin yang kedua akan memberikan dorongan pada sistem kekebalan tubuh sehingga responnya akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat, serta respon memori akan bertahan lebih lama. Apabila suatu saat terjadi infeksi COVID-19 secara alamiah, maka tubuh sudah mengenali virus tersebut, sehingga diharapkan tubuh dapat bereaksi dengan lebih baik dan lebih cepat. Pada orang yang sudah pernah terkena COVID-19 dan mengikuti program vaksinasi, maka efeknya
akan sama seperti dosis vaksin yang kedua, yaitu memberikan dorongan kepada kekebalan tubuh untuk meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga materi ini memberikan wawasan lebih kepada Anda tentang vaksin COVID-19. Dan mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 supaya Indonesia sehat.